Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai teman-teman, jumpa lagi bersama kami di channel Matpilor. Maaf ya teman-teman kalau belakangan ini kami tidak bisa menjawab pertanyaan teman-teman karena ada kesibukan sedikit sehingga kami belum bisa syuting. Ini ada pertanyaan dari teman kita Kero Coro. Pak, Allah menciptakan semua itu ada manfaatnya, betul kan Pak? Saya penasaran Pak, apa manfaat keburukan diciptakan Allah? Dan ini ada pertanyaan dari Hairul Amri Munteh. Bang, mau nanya, apa arti kebaikan itu sebenarnya? Dan ada pertanyaan dari Hairani Opo. Assalamualaikum Bang, aku mau nanya Bang, kenapa kita terkadang merasa sedih sama diri kita sendiri? By Saddam Hussein. Dan ada lagi pertanyaan dari CK dan Z channel. Bagaimana dengan pohon-pohon yang bergoyang tanpa ada angin? Ada apakah itu? Ya, jadi kalau rumput itu bergoyang, daun bergoyang tanpa angin itu ya jelas ada situ namanya makhluk gaib, makhluk halus kan gitu. Ya, sebangsa jin. Dan yang kedua, apa manfaat keburukan katanya. Dan apa itu arti kebaikan dan mengapa kita sering menangis. Itu satu rangkuman itu sebenarnya jawabannya itu. Jadi sebenarnya kalau di tontonan channel-channel sebelumnya itu kan udah kita bahas di manusia ini kan diciptakan Allah 4 unsur api, angin, air, dan tanah kan gitu. Jadi kenapa keempat unsur itu harus diciptakan Allah supaya stabil semua gitu. Itulah. Jadi apa arti kebaikan sesungguhnya kata si Hero Amri? Kebaikan sesungguhnya itu memberi itu kita tanpa pemberi. Nah, kita sikil pemberi, jangan peminta. Nah, ya kalau peminta kita ya udah ke sana lah, ke kota sana pakai cupang camping ya kan, ambil ember, mengemis. Setiap orang yang mentalnya mental pemberi, maka dia akan sukses. Kenapa sukses gini? Contohnya gini lah. Dalam suatu perusahaan kita menuntut kenaikan gaji, ya kan. Tapi kita berikan yang terbaik sama perusahaan tadi. Ya bukan dinaikkan gaji, malah kita mungkin mau dipecat gitu. Kita nggak kerja, mau tak naikkan gaji. Kerja kita nggak bagus, pun tak naikkan gaji. Gitu. Nah jadi seandainya kita tidak meminta, ya kan, kita berikan yang terbaik untuk perusahaan tadi. Misalnya kita dimana kita kerja, kita berikan yang terbaik, kita kasih gagasan, ide-ide untuk memajukan perusahaan tadi. Ya mudah-mudahan dengan ide gagasan kita tadi memajukan perusahaan tadi, kepala perusahaan berpikir, wah ini bagus anak ini kan gitu kan. Nah, jadi dinaikkan ya jabatan kita, ya mudah-mudahan naik gaji kan. Nah, jadi makanya jangan skill kita skill peminta, kita harus skill pemberi. Nah, itulah kebaikan tadi. Nah, jadi pertanyaan Saddam Hussein, kenapa kita sering menangis? Ini gitu kan, sedih menengok diri kita. Itu tadi, karena kita selalu menipu diri kita sendiri. Hati nurani itu tak bisa dibohongi. Bisa dibohongi hati nurani itu. Dia nangis, sedih dia nengok kelakuan kita yang tak sesuai dengan kata hati tadi. Kenapa? Karena satu, kita biar pandang orang baik, biar pandang orang sempurna kan gitu. Nah, jadi ternyata apa yang terlaku itu bertolak belakang sama hati nurani kita tadi itu. Nah, makanya pikirkan dulu, ditimbang. Makanya Mbak bilang setiap suatu tindakan yang bagus itu dipikirkan, ditimbang, diucapkan baru dilakukan. Mudah-mudahan hasilnya sempurna. Tapi kalau pakai pikiran aja itu belum sempurna. Kenapa? Pikiran ini ya mau enaknya saja. Gitu. Yang kayak Pak kasih contoh kemarin itu yang berdua kita jalan ke kota kan gitu kan. Pak punya duit 10.000, kau nggak Mbak duit. Bapak makan warung itu Bapak nggak salah kalau menurut pikiran ini tadi. Kenapa? Duit apa? Salah kau kenapa kau Mbak duit ini gitu kan. Baru kalau Bapak kasih sama duit, nah dah Bapak nunggu di luar kau makan. Nggak salah menurut pikiran. Oh, baik Bapak kan gitu kan. Kalau berkorban kau yang makan kan gitu. Nah, cuma kan dua-duanya ada yang dirugikan. Makanya harus ditimbang lagi supaya tidak ada yang dirugikan. Kayak mana caranya? Misalnya Bapak belikan nasi bungkus, ya kan? Nah, baru kita makan berdua. Nah, walaupun tak kenyang tapi mengganjal, lapar hilang kan gitu kan. Nah, itulah dia, makanya kita harus terus berpikir, ditimbang lagi. Makanya perlu hati ini pertimbangan. Di sini akal pertimbangan di hati ini. Biar kita nggak gegabah melakukan sesuatu. Kalau kita mau baik ya, lebih baik kita koreksi diri dulu kan gitu.
diri kita koreksi. Nah, jadi jangan kita anggap kita lebih bagus dari yang lain kan gitu. Makanya kan udah jelaskan itu sama orang-orang itu lah dulu bilangnya kan. Iblis itu alim, ya kan? Alim. Ditanya dia Quran tahu, tanya dia hadis tahu, tanya dia Nabi tahu, karena sebelum Nabi Adam lahir diciptakan dia udah ada. Tahu dia semua apa itu. Satunya momentum dia yang makanya menjadikan dia jadi kekasih Allah. Apa momentum dia? Aku lebih baik daripada kamu katanya. Nah, dia merasa lebih baik daripada Adam tadi. Nah, makanya kalau kita menganggap kita lebih baik daripada orang lain, berarti kita sama dengan iblis tadi. Makanya banyak-banyak koreksi diri. Itulah kuncinya, koreksi diri. Nah, itulah rasa jawabannya dulu yang bisa Bapak sampaikan. Kan lebih kurangnya Bapak minta izin maaf. Jadi teman-teman, itu pertanyaannya udah dijawab oleh bapak saya. Kalau masih kurang mengerti bisa ditanyakan lagi. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.